Hai, jumpa lagi dengan Studio Pintar Bahasa, sebuah channel yang mengulas lika-liku berbahasa. Kali ini kita akan bicara tentang politik berbahasa. Mungkin ada yang bertanya, emang berbahasa pun ada politiknya? Ada, kita akan lihat. Namun demikian, jangan lupa supaya channel ini bisa terus menebar manfaat, subscribe dan like. Politik berbahasa bisa dimaknai sebagai upaya untuk menyatakan bobot dan maksud suatu kata melalui urutan, pilihan diksi, maupun penggunaan tanda baca. Kita mulai dari ilustrasi berikut. Semakin ke depan sebuah kata, maka semakin besar bobot kata tersebut. Itulah kenapa kita menyebutnya subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia pokok bahasan, dialah yang pokok. Dalam kalimat saya pergi ke Surabaya kemarin, maka bobot terbesar diberikan pada kata saya, bukan orang lain. Bagaimana kalau kita ingin menekankan pada tujuan? Ya, ke Surabaya saya pergi kemarin, bukan ke Solo. Kalau yang ditekankan waktu, maka kita akan bilang kemarin saya pergi ke Surabaya, baru kemarin, bukan minggu yang lalu. Kita analisis satu persatu. Bobot kata berdasar urutan. Ya, dalam menulis jurnal ilmiah, ada kecenderungan kita menggunakan kata yang panjang, sehingga justru mengaburkan kata-kata inti. Struktur yang ringkas mestinya adalah 200 responden berpartisipasi dalam penelitian ini. 200 respondents participated in the study. Tapi ada kecenderungan kita menggunakan kata ada 200 responden. Tidak perlu ada sebenarnya. Terkumpul 200 responden untuk penelitian ini. Nggak perlu pakai kata terkumpul, nggak bermakna di sini. Malah nanti menimbulkan kesulitan saat membahasa Inggris kan. Baik, kita lihat lebih lanjut. Urutan kata itu juga tercermin dari struktur kalimat. Ya, kalimat pasif dan kalimat aktif. Vaccines for COVID-19 are needed by the people. Dalam kalimat ini, bobot terbesarnya adalah vaksin. Tapi ketika kita ingin memberikan bobot lebih kepada masyarakat yang frustrasi, maka kita bilangnya people need vaccine for COVID-19. Nah, dalam bahasa Indonesia, kecenderungan kita memang menulis pasif atau berkata bertutur pasif. Waduh, kakiku terinjak. Nah, kakiku ini adalah korban. Dia diberi bobot lebih. Ya, nggak penting siapa yang menginjak. Tapi dalam percakapan di barat sana, di Eropa dan Amerika, kecenderungannya orang bertutur aktif. Seseorang menginjak kaki saya. Someone stepped on my foot. Ya. Nah, struktur inversi adalah cara lain untuk memindahkan urutan kata. Tentu dengan memberikan bobot yang lebih. Ketika kita melihat anak kecil nakal sekali, pilihan kita bisa begini. Saya belum pernah melihat anak senakal itu. Bobot terbesar dalam kalimat itu adalah saya, bukan orang lain. Saya belum pernah melihat. Mungkin orang lain pernah. Tapi ketika kita sangat jengkel, kita ingin memberikan bobot yang lebih pada kata belum pernah. Maka kita tuliskan belum pernah saya melihat anak senakal itu. Dalam konteks ilmiah kita bisa melihat begini. Never will we see such a steep interest rate increase. Tidak akan pernah kita melihat atau menjumpai kenaikan suku bunga setajam itu. Cara mengurutkan kata yang lain adalah dengan menggunakan subjek semu atau impersonal aid. Ya. Dalam kalimat saya butuh uang, I need money, maka pokok terbesar adalah kata saya. Money, uang, tidak begitu penting. Maka mungkin saya pun mau dikasih nasi bungkus. Karena toh uang
mau saya gunakan untuk membeli nasi bungkus. Tapi ketika kita memberi bobot bahwa uang adalah sesuatu yang mutlak, maka kita bilangnya it is money that I want. Money lebih dulu daripada I. Karena memang money itu diberi bobot lebih. Dikasih nasi bungkus, nggak mau. Duitlah yang saya mau. Oke. Struktur impersonal id atau struktur dengan subjek semu itu juga biasa digunakan untuk menggenapi unsur kalimat. Kadang kita menulis begini. Senangnya bertemu Anda. Nice to meet you. Oke ya, itu kebetulan sudah terlanjur populer. Tapi kalau nanti kita mau mengatakan sulitnya belajar bahasa Inggris, nggak pernah boleh difficult to study English. Kenapa? Karena itu bukan sebuah kalimat. Nah, bagaimana biar menjadi sebuah kalimat? Kita tambahkan subjek. Karena syarat kalimat harus ada subjek. Setelah subjek harus predikat. Maka kita punya it is difficult to study English. It is nice to meet you. Nah, bobot kata itu juga tergantung pada kata yang kita gunakan. Kita bisa menuliskan the respondents filled the questionnaires. Nggak ada yang salah dengan kata filled, tapi lebih cantik, lebih pas, lebih berbobot, kita gunakan filled up. Kenapa ditambah up? Up itu menyangatkan, sempurna. Jadi kalau filled up itu mengisi sampai penuh, mengisi semuanya, nggak ada yang terlewat. Nah, makanya dalam jurnal-jurnal ilmiah kita menggunakan kata completed. Ya, complete lengkap. Jadi melengkapi, mengisi sampai lengkap. Contoh lain, the study was done in Yogyakarta Regency. Was done bisa diganti dengan took place, was conducted, atau was carried out. Karena kata-kata tersebut, took place, was conducted, was carried out, itu menunjukkan suatu usaha yang tersistem dan terstruktur. Padahal penelitian kan tidak bisa hanya was done, dilakukannya dengan rencana, dilakukannya dengan dimonitor, dievaluasi, begitu. Kata said, dalam kutipan, Boatwright said, ya berkata boleh memang dengan kata said, tetapi seorang ilmuwan ketika mengatakan sesuatu mengandung anjuran, maka kata yang sering dipakai adalah suggest. Kata meets, the supply meets demand. Ya boleh juga, tapi ada kata yang lebih pas, yaitu satisfy. Kenapa satisfy? Jadi memenuhi itu artinya bukan sekedar memenuhi dan penuh aja, tetapi pada dasarnya dalam ilmu ekonomi itu memenuhi itu sama dengan terpuaskan. Jadi kalau terpenuhi berarti dia puas, lebih luas, lebih jauh. Maka kita pilih satisfy. Consumers tend to consume less when the prices increase. Ya, kata tend itu berkecenderungan, tapi ini kata generik ya. Ya, kita bisa pilih kata lain yaitu are likely. Are likely kita pakai karena ini merupakan suatu pola. Polanya sudah tertentu, yaitu ketika harga naik maka konsumsi berkurang. Ya, masih tentang diksi. Kita lihat cannot be recovered, tidak bisa dipulihkan. Once consumers trust is damaged, it cannot be recovered. Tak bisa dipulihkan. Bisa diberi bobot lebih kuat. Jadi kita ganti menjadi beyond recovery. Beyond itu sesuatu yang jauh di luar jangkauan. Jadi nyaris impossible. Ya. Oke. Ketika sebuah mesin sudah sangat rusak gitu ya. Tidak cukup hanya kita bilang cannot be repaired. Tapi kalau beyond repair itu artinya sudah sangat parah ya, nyaris tak bisa dibetulkan. Kalaupun bisa, ongkosnya terlalu mahal.
Berikutnya, companies may take strategic steps. Steps itu langkah, ini kata generik, boleh nggak masalah. Tapi kata measures lebih tepat. Kenapa? Karena langkah di perusahaan itu selalu langkah yang terukur. Maka kita pakainya measures. Ya, jobless, unemployed, ya sedikit beda arti. Kalau unemployed itu pengertian adalah mestinya terserap di pasar kerja, tapi tidak terserap di pasar kerja. Nah, kalau jobless itu pengertiannya ya hanya tidak punya pekerjaan. Ya, sedikit berbeda dimensinya. Nah, yang terakhir di bagian ini, bahasa Indonesia cenderung menggunakan kata negatif. It is not easy to predict the future of Indonesian economy. Kenapa it is not easy? It is difficult. Itu lebih tegas. Oke. Nah, bagian berikutnya adalah tentang syarat memilih kata. Kata-kata tertentu itu cenderung mirip atau kita anggap mirip. Atau lebih tepatnya karena kita tidak tahu bedanya. Kata go dan kata come itu jelas berbeda. Ya, ada go home dan come home itu beda, harus kita cermati. Kata take dan bring harus dipilih dengan cermat. Ya. Terus ya ada kata found mendirikan, kata establish, kata develop itu beda. Jadi mendirikan sesuatu secara fisik kita akan bilangnya build. Ya, meskipun juga kadang bisa untuk yang abstrak seperti capacity building. Ya, tapi kata establish sudah pasti itu abstrak. Ya, misalkan meningkatkan kapasitas ya capacity establishment sudah pasti pas. Ya. Membenahi organisasi, organizational establishment. Nah, kalau kata found itu mendirikan dalam arti memulai. Makanya kalau kita mengatakan mendirikan negara itu found a country. Yang berikutnya, memilih kata haruslah tepat derajatnya. Derajat itu artinya begini. Beberapa kata itu sinonim, bisa dipertukarkan, tetapi beda kadarnya, beda derajatnya. Sama-sama mendapatkan, tapi get adalah mendapatkan bisa tanpa ikhtiar. Ya, mendapatkan begitu saja, termasuk mendapat durian runtuh. Tetapi ketika kita harus mendapatkan dengan perjuangan, dengan antri, dengan harus bekerja, dengan harus berinvestasi, maka kita bilangnya to obtain. Nah, apalagi kalau pakai berebut, pakai kompetisi, itu to secure. Maka mendapatkan pekerjaan itu to secure a job, pakai kompetisi, pakai persaingan. Kita berharap bahwa kita pengen langsing, ya kita bilangnya expect. Ya, kalau hope itu berharap tanpa ikhtiar, ya siapa tahu hujan. Berharap aja karena kita nggak bisa mempengaruhi turunnya hujan, tapi kita harus expect ketika kita pengen pinter atau pengen langsing. Terus kata-kata tersebut bisa jadi memang sama artinya ya, tapi tetap harus kita pilih yang paling eklektik. Eklektik itu yang paling indah, paling pas. Ya sesuai dengan situasinya, formal, tidak formal, itu ya. Kata but, tetapi boleh, tapi dalam jurnal ilmiah cenderung dipakai however. Kata except, kata generik, boleh, tapi biasa dipakai kata save. Kata state menyatakan, tapi stipulate lebih ilmiah. Kata friend itu istilah generik sangat umum. Ya, kita bisa pilih kata company, ya, atau kata colleague. Oke, dan seterusnya. Tidak kalah pentingnya adalah penggunaan tanda baca. Tanda koma, misalkan, itu bisa mempengaruhi berapa pihak yang terlibat di dalam suatu perkara. Dalam contoh ini, ketika koma tidak saya gunakan, ya, setelah kata atau sebelum kata and, jadi the government has planned to cut the tax, koma, safety, mestinya safety net, maaf, koma, and energy subsidy. Harusnya 3 hal yang dilakukan pemerintah. Tapi karena kita tidak letakkan koma setelah safety net sebelum end, maka safety net
dan energi subsidi itu satu paket, jadi satu hal. Berarti yang dilakukan pemerintah hanya dua hal, yaitu memangkas subsidi dan memangkas pajak dan memangkas safety net dan energi subsidi. Ini satu hal, satu item. Kalau yang dimaksud tiga, maka gunakan koma seperti ini. Dalam contoh berikut ini sebuah olok-olok sebenarnya. Ladies and gentlemen, let's warmly welcome our striptease dancers, Kennedy and Stalin. Tak lain, Kennedy dan Stalin adalah striptease dancers itu sendiri. Ya, jadi hanya satu pihak, ya, yaitu strip dancer yang kebetulan diperankan oleh orang bernama Kennedy dan Stalin. Aneh kan? Padahal yang kita maksud itu ada tiga pihak. Yang pertama striptease dancers, yang kedua seseorang bernama Kennedy, dan yang ketiga seseorang bernama Stalin. Maka kita harus letakkan tanda koma seperti ini. Baik, demikian, semoga bermanfaat.